Sebagai Babin Kantipmas yang pertama Polwan, saya pernah dalam 1 bulan menyelesaikan masalah itu 8 kali. Kan masalah apa itu? Masalah baku potong. 813 di Kobo Podcast. Sit down please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Sekarang di Komo Podcast kedatangan tamu yang sangat spesial, Ya, yaitu Dia Alamri. Bribtu Dia Alamri. Sekarang bertugas di mana dia? sekarang alhamdulillah bertugas sebagai Babin Kantipmas yang pertama Polwan di Polres Gorontalo Kota, tepatnya di Babin Kantipmas Kelurahan Bugis. Sejak kapan jadi Babin Nah, Kamtibmas? alhamdulillah per Januari 2020. Tahun 2020 ya, udah Babin. Mulai tugas sebagai anggota Polri tahun berapa? 2014. 2014 ya. Penempatan pertama di mana? Polda Gorontalo. Sebagai apa? Nah, kebetulan kan waktu itu sistemnya sebelum keluar penempatan ke Polres itu kami magang. Magang itu kurang lebih 5 bulan, jadi per tiap bulannya itu di rolling. Magang. Yang pertamanya itu narkoba, Oh, pernah di narkoba juga. baru humas. Narkoba berapa lama? Sistemnya itu waktu itu per 2 bulan kalau Oh, tidak jadi salah. magang dulu di narkoba 2 bulan, baru magang ke humas lagi Jadi di rolling. di rolling terus ya. Habis itu, setelah itu dari Polda, Langsung ke Polres. berapa lama tugas di Polda? Magang berapa lama dulu magang? 5 bulan kalau tidak salah waktu itu. 5 bulan. Sambil menunggu mutasi keluar. Iya, dulu kan polisi masih magang ya. Kalau sekarang kan setelah pendidikan Langsung mutasi, berbeda langsung dengan polisi sekarang. berbeda Berbagi. dengan kemarin-kemarin yang dulu-dulu. Jadi aktivitas sebagai Babin Kamtipmas di Kelurahan Bugis, tepatnya di Polres Gorontalo Kota. Aktivitas apa saja yang Ibu Babin lakukan di desa ini, di kelurahan? Kelurahan. Nah, pada dasarnya kan Babin Kantipmas pada dasarnya kan mitra dari masyarakat. Oke. Nah, jadi di mana ada permasalahan ataupun masalah yang ada, otomatis 3 pilar termasuk Babin Kantipmas hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Untuk membagi waktu antara Ibu Babin Kamtipmas sekarang ini sudah berumah tangga atau Sudah berumah tangga. sekarang alhamdulillah. membagi waktu antara tugas sebagai polwan, khususnya sebagai Babin Kamtipmas, dengan ibu rumah tangga, bagaimana Ibu? Ada kendala-kendala enggak sebagai anggota Polri? Alhamdulillah, yang awal-awalnya itu sih setelah 3 bulan cuti kan agak susah. Iya. Tapi semakin dijalani, semakin terbiasa. Apalagi kan sebagai Babin Kantipmas kan otomatis setiap permasalahan yang ada, apapun masalah yang ada di kelurahan itu, di masyarakat itu otomatis harus turun, apapun itu. Apalagi di Kelurahan Bugis itu merupakan wilayah yang pada dasarnya wilayah Texas. Wilayah Texas dalam artian Otomatis itu kan ada pasarnya. Jadi orang-orang yang dalam lingkup Tingkat- tersebut memang kerawanan kriminalitas itu iya, tinggi. tingkat kerawanan kriminalitas sangat tinggi. cenderung tinggi ya. Saya pernah dalam 1 bulan menyelesaikan masalah itu 8 kali. 8 problem solving. Satu Dengan bulan. dengan masalah yang berbeda. Paling sedikit 1 bulan itu 4 masalah. Sekarang yang dihadapi masalah yang paling banyak masalah apa? Kalau paling banyak itu beragam, yang paling dominan juga ada pencabulan. Cabul yang banyak. Pencabulan ya? banyak, kemudian penganiayaan, kasus rumah tangga juga banyak, KDRT yang dan banyak. lain sebagainya. Itu dalam aspek terjadinya tindak pidana yang paling banyak terjadi itu penyebabnya apa? Contoh masalah KDRT lah. Kita orang bahas tentang KDRT. Nah, kalau KDRT itu sendiri pastinya yang pertama ekonomi. Ekonomi. Apalagi kan di zaman COVID sekarang kan otomatis kan pencarian orang-orang itu turun. Nah, otomatis mungkin berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga. ya. Seperti itu. Jadi karena pandemi, ekonomi semakin sulit, akhirnya tingkat emosi semakin tinggi. Sekarang di Kelurahan Bugis ya, Iya. jadi Babin Kamtipmas sejak tahun
2020 Januari. Tahun 2020 Januari. Jadi tepat Januari kemarin itu 2 tahun. Jadi sudah tepat dua tahun. Babin Kamtipmas Poluan pertama ya? Iya, di wilayah kota Gorontalo, dan alhamdulillah sudah mendapat 2 piagam penghargaan. Penghargaan apa itu? Kemarin saya juga di podcast, di Tiko Podcast pernah undang Poluan. Dapat penghargaan juga dari Kapolri ya? Kapolda? Kalau itu- Tidia apa Kalau penghargaan? Tidia itu penghargaannya itu merupakan babin yang mampu menyelesaikan tingkat kriminalitas yang masalahnya itu paling sedikit, yang laporannya di Polres maupun Polsek. Iya. Mm-mm. Sempat tadi kan orang kontek-kontekan nih. Mm-mm. Ada masalah apa tadi? Masalah legis lagi. Masalah legis kenapa? Kalau tadi itu sih ada yang melapor. Selesaikan Melapor. lagi. Ya, yaitu melapor, tapi konteksnya itu dia sudah punya anak tetapi belum menikah. Baru? Nah, jadi di sini posisinya mau dibilang nikah tidak, kalau dibilang pacaran tapi sudah mempunyai anak. Cuma Nah, masalah tapi apa? posisinya ini cowoknya pukul, penganiayaan. Oh, cowoknya pukul begini. Gara-gara apa lagi? Biasa, Minum lagi, minuman keras. Itu Ah. yang jadi banyak permasalahan yang terjadi di daerah Gorontalo ini ya, pada Banyak. khususnya di tempatnya Ibu Babin ini banyak tentang masalah miras, tuh kan? Ya. Kebanyakan konflik terjadi, penganiayaan terjadi, tindak pidana terjadi itu gara-gara miras. Untuk Ibu Babin sendiri untuk ada kendala enggak ketika tugas? Kalau pagi hari wajar-wajar Pagi hari saja ya. aman. Tapi ketika ada panggilan tugas Ya. malam. Pernah itu saya tugas ada waktu itu penganiayaan ya, sama miras, diakibatkan miras. Nah, posisinya waktu Itu itu turun sendiri dia? iya, turun sendiri. Ih. Sampai yang di bagian Polres bilangnya dia kalau turun malam jangan sendiri. Kasihan. Rawan itu Kampung Bugis itu, Kelurahan Bugis. Rawan. Nggak apa-apa, bismillah, turun dengan kaki kanan. Insya Allah pulang masih lengkap. Tapi orang harus inilah, kita harus safety tentang diri kita, kan ada keluarga yang menunggu kita di rumah. Jadi ketika tugas harus inilah, memang safety turun dengan SOP yang ada, jangan turun sembarangan. Kendala yang paling sulit dihadapi. Pengalaman yang kemarin-kemarin. Iya, apa pengalaman kemarin? Nah, Bisa cerita kemarin- tentang pengalaman enggak? Ya, kemarin itu yang paling Ini live streaming Facebook ya. ya, kemarin itu sempat waktu kejadian banjir 2020 bulan Juli atau Agustus kalau tidak salah waktu itu. Nah, kebetulan kan Kampung Bugis ini memang daerah rawan banjir Rawan. kan. Kalau tidak salah kemarin itu 11 kali atau 7 kali itu kemarin itu. Banjir. Nah, banjir yang pertama itu, Kak, bayangkan saya itu turun dari rumah karena kan ada kunjungan Pak Wali. Wali Turun kota ya. mau lihat. Nah, situasi. Nah, saya turun. Akhirnya naik air. Saya sibuk eksekusi warga. Banyak bayi-bayi yang masih mempertahankan di 2 susun. Iya. Turun sama Basarnas, BNBP, dan juga sama BRIMOB waktu itu. Bayangkan, Kak, saya tanpa sepengetahuan saya cuman fokus untuk menyelamatkan warga, ternyata anak saya yang akhirnya yang diselamatkan orang lain. Oh, rumah juga di Kampung Bugis? Ternyata tidak, rumah di Ipilo. Oh, di Ipilo. Banjir juga kan itu? Ya, banjir malahan sampai di telinga. Akhirnya Di telinga anak orang itu dewasa yang ya? anak itu yang dieksekusi, diangkat sama masyarakat lain. Karena kan waktu itu kan rumah tinggi. Jadi kan belum terlalu tahu kalau air itu bakal naik seperti itu ternyata. Jadi memang kebanyakan kita membantu orang, membantu masyarakat tanpa disadari keluarga kita juga butuh sampai, bantuan untuk kita kan. Jadi kendala-kendala yang dihadapi berbagai macam ya. Berbagai macam Problem-problem di masyarakat apalagi yang masyarakat terjadi. kan rata-rata kan kebanyakan Ekonomi maksudnya tingkat tingkat pendidikan. pendidikannya yang kurang. Sekarang membagi tugas antara Polwan dengan ibu rumah tangga, bagaimana dia membagi tugas polisi ini dengan ibu rumah tangga?
membagi tugas ya, mengupayakan sebisa mungkin meskipun belum terlalu sempurna, tetapi mengupayakan yang terbaik Yang untuk terbaik. anak maupun keluarga. Intinya pas ibaratnya membagi waktu antara kerja dan memposisikan sebagai ibu rumah tangga. Ibaratnya memanage waktu itu harus lebih diutamakan. lebih diutamakan. Nah, sekarang kemarin juga apa saya lihat tentang live-nya Ibu Babin ini di Facebook tentang Iya. apa minyak goreng itu ya. Iya, minyak Kelangkaan. goreng. Nah, sekarang kan Indonesia langka dengan minyak goreng. Pada khususnya di masyarakat Gorontalo banyak masyarakat yang perlu minyak goreng tetapi sulit untuk didapatkan. Saya lihat di apa live Facebook ada Banyak warung yang jual minyak jual goreng. minyak goreng. Sekarang kelangkaan di tempatnya Ibu Babin minyak goreng bagaimana? Kalau minyak goreng itu alhamdulillah sudah mulai terpenuhi. Terpenuhi. Karena kan sekarang kan beberapa titik kan sudah ada tempat penjualannya, tidak lagi termasuk yang Harganya bagaimana? Kalau harga yang dijual kalau di Kelurahan Bugis itu sama Dari dengan anjuran pemerintah ya? iya, sesuai dengan prosedur yang dikeluarkan pemerintah. Oh iya. Nah, tapi kan ada di tempat-tempat lain kan yang di up ibaratnya. Kalau di tempatnya Ibu Masih Babin masih sesuai harga. sesuai. Nah, sekarang kalau umpamanya ada yang mau up harga begitu masuk pidana dia itu. Tergantung kalau ada laporan, kalau ada masyarakat yang tidak terima atau seperti apa, nah itu Pernah turun langsung ke pasar, ke tempat-tempat jual ada penimbunan minyak goreng enggak sekarang ini? kalau penimbunan kalau Khususnya sekarang, di kalau sekarang karena di sih- Kelurahan Bugis itu kan banyak pasar, banyak warung, banyak Nah, toko. kalau di pasar itu kan sistemnya kan mereka ambil dulu kan, mungkin mereka jual kembali dengan yang ukuran yang kecil-kecil. Apa di saset-saset ya? Iya, Di- yang botol-botol aqua itu. Oh, yang dia jual per ini ya, per botol. botol ya, diambil dari agen yang banyak, dijual per botol. Kalau apa aktivitas hari-hari jalani Ibu Babin selain sebagai anggota Polri, apa saja? Sebagai YouTuber lah ini? Tidak juga. aktif di media sosial tuh ya ini? Kalau aktif. Untuk ini untuk bantu masyarakat Iya, ya, untuk edukasi ke masyarakat ya kebetulan. Alhamdulillah. Jadi podcast juga dibuat karena banyak masyarakat yang pengen tahu tentang tugas-tugas polisi, apalagi tugas-tugas Babin Kamtipmas yang ada di desa, di kelurahan, mereka pengen tahu tugas-tugas sampai di mana polisi. Intinya pada dasarnya kan awalnya pengen mencoba, tapi semakin didalami, semakin dijalani, alhamdulillah. Malahan banyak tawaran-tawaran untuk pindah ke satker lain, untuk sementara masih menolak dulu karena sudah terjun dengan masyarakat. Jadi ibaratnya senang, apalagi dengan warga, saling berkomunikasi Komunikasi dengan bagus. baik. Cita-cita polisi cita-cita dari kecil memang suka jadi polisi. Ya, alhamdulillah. Suka jadi polisi ya. Jadi pas jadi polisi memang tugas betul-betul tugas baik-baik. Selain di Babin Kamtimas ini di bawah Bimas ya kan? Di Ya, bawah Binmas, Satuan Bida- Binmas Polres Gorontalo Kota. Nggak pernah mau pengen ke reserse, Sudah kemarin. ke Intel, tapi lebih nyaman di Alhamdulillah sejauh ini masih kenapa nyaman. suka nyaman di Babin? Karena intinya satu Kak, pingin menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah masyarakat, berusaha sebisa mungkin jangan sampai dilaporkan di Polsek maupun Polres. Tentang Apapun itu. jadi tugas menurut saya tugas yang paling mulia ini adalah Babin Kamtipmas, pintu gerbangnya polisi. Ya, Di- ibaratnya Kapolrinya kelurahan. Iya, pokoknya pintu gerbangnya polisi tentang masalah-masalah yang ada di masyarakat, Babin Kamtipmas yang lebih tahu tentang Garda terdepan. pokoknya garda terdepan lah ya. Jadi untuk tugas lebih nyaman di Alhamdulillah. Babin Kamtipmas ya. Apalagi lurah sama babinsanya sama-sama support system. Support sama-sama. system dalam artian Ibaratnya saling mendukung, saling ibaratnya kalau misalnya saya tidak hadir atau ada halangan, mereka yang saling menutupi. Nah, sekarang kan ada program restoratif justice nih, toh, dari Kapolri.
udah dilaksanakan di kelurahan. Iya, alhamdulillah selama ini kalau untuk Babin Kantipmas Kelurahan Bugis paling sedikit laporan yang masuk ke Polres maupun ke Polsek. Jadi laporan polisi. Salah satunya apa yang pernah diselesaikan tentang masalah yang di kelurahan untuk restoratif justice-nya apa? Banyak Kak, karena Salah kan satunya apa? ada yang KDRT yang memang pernah juga ada perselingkuhan yang sudah 5 kali. Perselingkuhan banyak sekali. Ya ibaratnya orang yang sama, pelaku yang sama, alhamdulillah sampai sekarang. Jadi laki-laki perempuan sama terus ini. Iya, Didapat, didapat ulang lagi. dapat ulang lagi. Itu Nah, masalah kenapa ini perselingkuhan diulang-ulang terus? ibaratnya pacarku 5 langkah. Wih, itu selingkuh. Itu ini laki-laki punya istri punya suami. Nah, ini suaminya yang selingkuh dengan teman satu bantal satu kepala. Satu bantal 2 kepala. Sama istrinya ini. Wih, 5 kali. 5 kali. Tapi alhamdulillah sekarang sudah Itu suaminya sudah insaf. sempat dilapor itu. Iya, yang terakhir itu sampai ke Polres. Tapi tetap diundang. Kan sekarang itu sistemnya Kak, di Polres itu apapun masalah yang dilapor di Polres diundang dulu babinnya. Jadi semata-mata tidak langsung menerima laporan itu. Jadi tetap diupayakan Babin Iya, Kantipmas hadir di diutamakan. situ. Itulah saya bilang memang garda terdepan polisinya ini adalah Babin Kaptimas yang ada di kelurahan. Jadi restoratif justice sudah diterapkan Alhamdulillah. di tempatnya Ibu Babin ya. Iya. Salah satunya itu perselingkuhan. Banyak juga Banyak sekali. Soalnya Kelurahan Bugis, aduh, kelurahan Bugis memang tingkat kerawanan lebih tinggi. dari kelurahan lain. Kalau mau dibilang tingkat kerawanan lebih tinggi, apakah Ibu Babin dia tidak takut nak ketika terjadi apa-apa di lapangan nanti? Makanya kalau misalnya ada TKP misalnya, kalau kayak kemarin kan barang tajam sudah saling Potong. tidak sampai, ibaratnya sudah keluarkan barang tajam, itu saya langsung telepon pihak Polsek minta backup. Itu keluarganya ibu dia tidak was-was ketika dia dapat telepon dari kelurahan, Ibu Babi nampak ada masalah di kampung, tolong diselesaikan. Masalah apa itu? Masalah baku potong. Aduh, itu Penganiayaan dari ibaratnya sudah kan paling banyak kan keluarga kompleks pasar situ kan. keluarga ndak was-was. Makanya selalu ingatkan usahakan dengan sendiri, tetap backupan dari pihak Polsek. Iya, jadi kalau ketika orang tugas apalagi malam, apalagi Ibu Babin sebagai seorang polwan harus inilah SOP tetap dilaksanakan, protek diri yang lebih utama, kasihan keluarga yang di rumah kan. Banyak yang menunggu di rumah. Banyak menunggu di rumah. Jadi untuk masalah yang banyak terjadi di Kelurahan Bugis kemarin itu, yang pertama tingkat kerawanannya lebih tinggi. Ya. Yang berikutnya masalah miras yang Tinggi juga. Banyak, masih banyak. Jadi tingkat yang lebih spesifik masalah yang terjadi di kelurahan apa yang paling banyak? Paling banyak masalah rumah tangga, juga ada utang piutang. Apalagi kemarin itu ada juga laporan yang 6 miliar. Laporan masalah hutang piutang forex lagi. Tidak. Karena masalah forex ini Tidak, itu masalah pinjam. Saling pinjam. percaya, akhirnya sampai mencapai nominal 6 miliar. 6 miliar. Sekarang kalau masalah forex ada nggak di Kelurahan Bugis itu? Ada. Banyak ya, kasihan juga masyarakat ya. Masyarakat gara-gara ini forex, masyarakat yang jadi korban. Tidak ya ikut ya forex? Tidak ya? Sama, orang juga tidak ikut ya. Ngapain mau ikut-ikut yang begitu? Karena cuma tidak masuk di akal lah. Toh, kalau ini. Nah, itu yang lebih sebenarnya orang Babin lebih banyak lagi buat informasi ke masyarakat, karena masalah ini bukan hanya masalah yang lihat kita secara real dengan mata, masalah media sosial, masalah IT yang banyak kan. Apalagi berkembangnya IT lebih pesat lagi, jadi masalah-masalah undang-undang ITE kan. Iya, terutama khususnya tentang investasi bodong. Jadi lebih enak orang kasih pemahaman ke masyarakat. Nah, sebelum
ada hal lain yang perlu Ibu Babin sampaikan ke masyarakat tentang tugas fungsi khususnya Poluan ini apa? Ada enggak? Untuk masyarakat khususnya Iya. keseluruhan. Nah, Intinya kalau dari saya pribadi, perbedaan gender itu tidak masalah. Selagi masih bisa, selagi masih mampu, insya Allah akan terlewati semuanya. Tuh. saran untuk institusi Polri. Saran untuk institusi Polri, yang intinya yang pertama, lebih melihat atau menoleh kepada orang yang bertugas di lapangan. Jadi bisa melihat resiko yang dihadapi bagi contohnya Babin Kantipmas atau orang yang polisian bertugas di bagian lapangan itu. Ibaratnya lebih memperhatikan, lebih jauh lebih memperhatikan terhadap orang yang tugas di lapangan untuk Oke. kedepannya. Satu kata untuk institusi Polri dari Ibu Babin Kantipmas apa? Tetap jaya dan tetap solid dan Oke, kompak selalu. terima kasih Ya, banyak terima atas kasih. kesempatan sudah hadir di Tiko Podcast. Sehat selalu Ibu Amin. Babin, semoga dilindungi, sukses selalu ya. Sukses. Terima kasih, Terima Kak. kasih.